saat menerangkan surah Al-Hajj ayat 27 ini menyampaikan. Jadi di awal setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu tuntas, artinya membangun kembali, menegakkan kembali bangunan. Karena seperti tadi yang saya bacakan di kitab suci Al-Quran, tepatnya di Quran surat Ali Imran 96-97, Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bibakkata mubaraka wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Inilah satu kisah di mana Al-Quran menegaskan betul bahwa rumah yang pertama kali Allah bangun sebagai tempat peribadatan itu adalah Bakkah Mubarakah. Ini kota Mekah, Mekah yang penuh berkah. Inilah sesungguhnya Ka'bah yang nanti yang akan menjadi petunjuk atas segenap dan semesta alam. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyebutkan itu sebenarnya adalah tempat yang sejak Nabi Adam alaihissalam digunakan sujud pertama kali dengan para putra-putranya. Itu ya Ka'bah Mekah ini. Tapi kenapa Nabi Ibrahim waktu datang awal dengan Hajar, dengan putranya Ismail, tempat itu diilustrasikan di dalam kitab suci Al-Quran itu biwadin ghairi dzar'in. Itu seperti betul-betul lembah. Lembah itu ya kanan kirinya gunung. Makanya kalau kita nanti kita doakan mudah-mudahan semua yang hadir di tempat mulia ini dimudahkan bisa hadir menjadi tamu-tamu Allah, bisa berkunjung di Masjidil Haram melaksanakan haji. Kenapa Ustadz? Ini tempatnya itu Matof itu di dataran rendah. Jadi memang Wat itu lembah, kanan kirinya ini banyak gunung-gunung. Bigoiri dzar'in, di situ nggak ada kehidupan, tanaman nggak tumbuh di sana, dan memang betul-betul nggak ada orang, nggak ada sumber air dan lain sebagainya. Maka inilah sebuah kisah nyata yang pernah dihadirkan dalam kehidupan sejarah. Tapi dalam sejarah peradaban para nabi ternyata memang tempat ini memang kemudian ya seperti itu karena sejak kejadian Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ketika Nabi Nuh itu ada banjir bandang yang sangat besar, yang hampir mayoritas permukaan bumi ini tenggelam oleh air, maka termasuk kota Bakkah ini, Mekah ini juga ditenggelamkan, maka tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Dan baru kemudian Nabi Ibrahim lah yang awal saat diperintahkan Allah untuk menempatkan itu istri dan anaknya berada di tempat inda baitikal muharram, di tempat yang sangat mulia itu. Jadi Nabi Ibrahim sudah paham ini tempat ini sangat mulia, tetapi secara rasional dilihat kasat mata nggak ada kehidupan di situ. Inilah maka sesuatu yang luar biasa. Nanti Anda bisa buka di kitab Qasasul Anbiya, satu kisah-kisah para nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Itu mengkisahkan bagaimana Siti Hajar ingin menakyinkan betul, apakah benar kami ini mau ditinggal di tempat yang tak ada kehidupan seperti ini. Ibrahim alaihissalam itu mengiyakan apa yang memang sesungguhnya menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Siti Hajar menakyinkan dengan lebih kuat, apakah betul ini karena perintah Allah. Maka saat Ibrahim menganggukkan kepala, itu yang di awal itu Hajar sempat khawatir, sempat cemas sambil memegang tali untanya Nabi Ibrahim yang tidak meninggalkan keduanya. Itu tiba-tiba tali unta itu langsung dia lepas dengan sebuah keyakinan yang sangat besar bahwa ini kalau perintah Allah maka Allah tak akan pernah menyia-nyiakan hambanya dalam perintahnya. Dan hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Itu kepercayaan yang sangat besar tentang pertolongannya, karena penolong terbaik itu Allah. Jadi kalau tempat ini nggak ada kehidupan, tapi yang memberikan perintah itu yang maha hidup, maka pasti akan ada solusinya, pasti akan ada jalannya. Nah, itulah makanya bekal haji itu sederhana. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 97, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Itu betul. Anda perintah Anda untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji itu ada konsep syariatnya. Maka kalau kalian ingin berangkat, berbekalah kalian
Dan ketahuilah bekal terbaik itu adalah ketakwaan. Maka bertakwalah betul kepadaku wahai orang-orang yang menggunakan nalar dan akal. Gitu. Rasulullah dalam satu kitab At-Tirmidzi, saya minta maaf, ini ada hadisnya. Ada seorang sahabat yang mau menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, uridu safar, saya mau melakukan perjalanan. Ini yang kemudian jadi doa-doa orang yang mau berangkat haji, berangkat ke tanah suci. Zawadani, berikan kami bekal ya Rasulullah. Maka Rasulullah ngasih bekal itu simple juga. Apa bekal Rasulullah? Zawadakallahu taqwa. Itu doa paling awal. Moga Allah Ta'ala itu membekali kau dengan ketakwaan. Lu kenapa dengan ketakwaan Ustaz? Orang itu kalau takwa betul, wa may yattaqilla yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu betul. Wa may yattaqilla min amri yusra. Orang itu kalau bertakwa, urusan-urusannya akan dibikin mudah oleh Allah. Dan bertakwalah betul kepada Allah. Karena bukankah yang kita hendaki adalah apa? Yassaralakal khair haitsu ma kunta. Kemudahan dimanapun kalian berada. Kan gitu. Ini nilai-nilai kemuliaan yang ditanamkan dalam urusan agama. Haji ini luar biasa Bapak-bapak. Kenapa luar biasa? Ini dari sebuah peristiwa yang sangat besar yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada kita sebenarnya. Sebuah cerita yang diawali dari bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji rasa cintanya, diuji kedekatannya kepada Allah dengan diminta untuk menyembelih putranya. Nah, itu yang kemudian sampai hari ini, sampai detik ini kita bersama melaksanakan di bulan Zulhijjah itu. Zulhijjah itu adalah hari-hari peristiwa itu sebenarnya terjadi. Maka ini bagian dari sebuah membaca sejarah. Ya kadang-kadang orang berangkat haji nggak pernah melihat sejarah. Maka kadang-kadang nggak punya nilai. Nggak ada sesuatu yang bisa ia dapatkan. Maka al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ila jannah itu. Mabrur itu yang kemudian nggak pernah bisa ia peroleh. Kenapa dengan mabrur? Saya berkali-kali bertanya, apa yang dinamakan mabrur sih sesungguhnya? Banyak orang yang haji tidak hanya sekali, 2, 3 kali nggak paham juga tentang mabrur. Mereka sering menerjemahkan, ya walaupun itu dari sisi kepahaman ya iya, tetapi dari sisi bahasa bukan itu. Mabrur kan sering Anda dan kita tafsir terjemahkan dengan makbul gitu. Walaupun itu kan dari kata yang berbeda. Ini kan tahu maknanya mabrur. Mabrur itu apa? Mabrur itu kan diambil dari kata birun. Lang tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kebaikan itu sebenarnya. Mabrur itu kebaikan yang sangat banyak. Loh kenapa kok wujudnya haji yang kemudian menghasilkan kebaikan yang sangat banyak? Ini kan orang pasti harus cari. Loh, orang kok habis haji kok banyak akan melakukan kebaikan? Ya karena dia bisa melihat dengan nyata apa yang terjadi. Dia bisa mengikuti panggilan Allah melalui seruan Nabi Ibrahim alaihissalam menuju ke tanah suci itu, Mekkah al-Mukarramah, yang menurut Rasulullah itulah satu kota yang diberkahi karena doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Rasulullah Muhammad juga mengharapkan agar Madinah itu menjadi kota yang juga mendapatkan keberkahan karena doa-doa beliau. Jadi Makkah Madinah ini kan jadi satu rangkaian, tapi sebenarnya ada satu kota suci lagi, namanya Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa Yerusalem Palestina yang sekarang baru berkecamuk itu kan sejarahnya. Nabi Ibrahim itu kan awalnya tinggalnya di Palestina itu, dengan Siti Sarah. Oleh Allah Ta'ala dimintakan menaruh Hajar dan putranya Ismail di satu tempat di daerah Mekkah. Itu perjalanannya 30 hari 30 malam kalau jenengan naik onta. Saat itu seperti itu. Jadi betul terjadi dan ditinggal. Makanya kemudian akhirnya keyakinan yang muncul pada Siti Hajar, keimanan dan kekuatannya lah yang kemudian hampir semua orang yang melaksanakan ibadah haji, bukan hampir semuanya, ini memang menjadi rukun haji juga. Anda harus lari-lari dari Sofa ke Marwah. Anda akan mendapatkan satu tanda kehidupan nyata yang namanya Zam-Zam itu. Pernah dengar Zam-Zam itu? Ini Zam-Zam itu kan tanda kehidupan tempat itu. Bukankah orang bicara hidup itu pasti akan bicara air? Dan Zam-Zam itu ingin ditunjukkan kepada kita menjadi anugerah besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu ada apa Ustadz dengan air Zam-Zam? Air Zam-Zam itu sumur yang sangat menarik sesungguhnya. Itu berapapun yang Anda mau ambil, berapapun yang Anda mau pompa dari tempat itu,
maka sesungguhnya terus ada. Itu bahkan pemerintah Saudi pernah berupaya untuk nguras sumur ini, tapi menjadi terkejut karena hanya itu dengan alat yang cukup canggih, air keluar sangat banyak, hanya berapa menit kemudian ternyata kembali lagi ke tempat semula. Loh kok bisa? Gitu. Akhirnya diteliti, di dalam itu ada apa sih sesungguhnya? Mata air itu sebesar apa? Kok ini berapapun yang kita ambil ya terus dikasih dan itu tidak kemana-mana, tidak meluap kemana-mana. Begitu dilihat ternyata mata air yang ada di sekitar Zam-Zam itu jumlahnya banyak sekali, banyak sekali. Makanya sampai ahli sejarah, ada orang ahli hidrologi itu mengatakan ini betul-betul mukjizat Allah. Makanya kalimat Zam-Zam itu kan tidak hanya artinya maknanya kumpul-kumpul. Bahkan kalau dari bahasa yang dimiliki oleh Siti Hajar saat itu dimaknai dengan apa? Berhenti karena air itu terus menguap, mengalir sesungguhnya karena saking banyaknya. Makanya kalau Siti Hajar tidak mengatakan Zam-Zam yang dimaknai dengan berhenti itu, saya minta maaf itu maka Mekah itu sudah jadi danau sekarang ini. Sudah jadi air lautan banyak sekali. Nah ini kan ingin menandakan kepada kita bahwa apa butuhmu Allah pasti berikan itu sesungguhnya sesuai dengan kebutuhan saja. Tapi banyak diantara kita kan nggak ngikuti butuh, yang diikuti kan nafsunya. Urusan haji kan juga gitu sebenarnya. Wa'adin fin nasi bil haji. Ketika Allah perintahkan untuk bisa berangkat haji, maka apa yang terjadi sesungguhnya? Itu kan di awal kata Abdullah bin Abbas, Nabi Ibrahim sempat bimbang, gimana saya caranya memanggil orang untuk berangkat haji? Gimana? Kalau Nabi Ibrahim hidup zaman Nuh, zaman sekarang kan mungkin tinggal pasang status dia, Anda pasti jadi followernya semua langsung bisa membaca, langsung ikuti. Lah di zaman dulu kira-kira ikhtiarnya apa? Tapi ternyata memang tugasmu itu hanya jadi muadzin saja, manggil saja. Kenapa? Karena kalimat berikutnya Allah sampaikan ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin yaktina min kulli fajjin amin. Apa Ustaz? Itu akan mendatangimu orang-orang rijalan. Tahu rijalan maknanya? Rijalan tahu? Kasih satu buku. Rijalan itu apa maknanya? Akan mendatangi kamu. Rijalan. Jalan kaki. Barokallah ya nanti satu. Rijalan itu menggunakan dua kakinya. Makanya berapa waktu yang lalu ada suami istri naik sepeda. Saya nggak ngerti. Suaminya sudah haji tapi istrinya belum, dijak aja. Karena bisa jadi memang proses haji itu bisa sangat lama. Makanya kepengen ngikuti apa dengan rijalan. Rijal. Wa ala kulli dhamirin. Wa ala kulli dhamirin itu apa Ustaz? Naik unta-unta yang kurus. Kenapa Allah tidak mengistilahkan unta yang gemuk kira-kira? Itu karena urusan haji itu sebenarnya bukan harus Anda sudah berbekal sangat banyak, uang sangat banyak. Tetapi ini sudah antum prioritaskan atau belum? Antum prioritaskan betul? Belum itu betul. Itu kadang-kadang kita ini kadang-kadang sering dibuat putus asa. Memang haji tahun ini banyak yang penuh emosional. Yang harusnya berangkat jadi gagal karena ternyata 2 bulan sebelumnya dikabari kok harga bayarannya kon tinggi. Sehingga ada istri itu yang sudah Ustadz saya ngalah saja biar suami saya yang berangkat. Loh kenapa suaminya yang berangkat? Lah saya nggak punya uang sebesar itu untuk nutup. Saya pikir untuk satu saja itu bisa untuk berdua. Saya mudah-mudahan tahun depan dan mudah-mudahan Allah dikasih kemudahan. Tapi ada juga yang menarik karena kemudian kuota-kuota itu akhirnya banyak yang tak terpenuhi, bahkan sampai ditutupnya kuota dari Departemen Agama kan sampai diperpanjang itu beberapa hari membuka cadangan. Maka ada yang tahun 2000 harusnya 2025 hitungannya bisa ikut berangkat karena memang ternyata ya masuk itu karena banyak yang kemudian tercancel karena memang ada banyak urusan masalah. Itu ada yang juga mau berangkat. Seorang suami kebetulan istrinya karena berjarak nggak bisa berangkat. Istrinya protes, pokoknya saya nggak mau, bapak mau berangkat. Loh kenapa? Pokoknya bareng saya saja. Oh bapak wis daftarin yang depak wis ziku apanya? Tasnya itu. Loh kenapa? Aku rarido, pokoknya aku rarido. Akhirnya sempat ada konflik itu suami istri lah. Istrinya datang ke saya minta saran, Ustadz gimana Ustadz? Saya nggak ridho itu apa yang nanti boleh tidak ini karena dia haji. Loh kenapa? Itu kan kalau memang sang suami sudah siap untuk berangkat saja. Tapi saya khawatir Ustadz. Loh khawatir kenapa? Suami saya gue salah tejek males neng masjid ratau arang. Engko nek neng kono ra tekan Masjidil Haram piye kadang-kadang gitu. Oh berarti memang ya ada berkahnya, hikmahnya juga kita kan nggak pernah tahu
Akhirnya karena istrinya nggak ridho, sedangkan yang kenal masyarakat urusan haji itu nanti yang nyiapkan istrinya. Akhirnya sang suami juga nggak berangkat, ngalahin. Itu 1 tahun ke depan yang mudah-mudahan dikasih kemudahan. Banyak hal yang kadang-kadang menjadi menarik dalam urusan ini. Maka bekal haji itu betul-betul ketakwaan. Loh, kenapa ketakwaan, Ustaz? Itu kalau dilihat dari urusan waktu, itu Anda kalau sekarang punya uang untuk beli 1 set untuk 1 kursi saja kan, Anda harus bisa antri. Kalau di Solo Raya ini yang saya ketahui, Sukoharjo, itu sampai 30 tahun lamanya. Itu kemarin Dirjen Bimas Islam urusan haji juga ngasih keterangan itu. Ini 30 tahun. Makanya sekarang agak pandai-pandai aja kalau mau haji reguler, itu cari di Jawa yang memungkinkan untuk antrinya bisa lebih cepat. Itu ternyata kalau di Jawa, ya ini saran saya, nanti dilihat aja itu datanya ada. Itu Anda pindah dulu di Sukabumi, kalau punya saudara Sukabumi, pindah masuk KK sana terus daftar ke haji. Itu nunggunya hanya 11 tahun. Kok hanya 11 tahun, Ustaz? Ya, kalau memang ada yang lebih cepat ada lagi itu. Di mana? Di Mei Barat, di Papua Barat itu ada. Oh, karena memang kebijakan haji di Indonesia ini hampir seperti di Saudi. Jadi dikasih kuota itu berdasarkan jumlah masyarakatnya, utama yang muslim gitu. Jadi kalau itu sedikit ya jumlahnya kuota sedikit. Di Papua itu hanya dikasih 3, yang di Mei Barat, di Papua Barat ini hanya 3. Tetapi antrinya ya hanya 9 tahun saja Anda bisa berangkat. Kan nggak begitu banyak yang berangkat. Tapi masalahnya yang Papua iso ditembak KKB jenengan. Dan itu jadi masalah, jadi problem juga. Itu 9 tahun. Tapi masih untung jenengan di Jawa yang 30 tahun. Loh, kenapa Ustaz 30 tahun kok untung? Itu ada di Bantaing, itu di daerah Sulawesi Selatan. Anda punya putu, punya anak, lahir jedul, Anda daftar ke haji. Wih, mangkate 97 tahun berikutnya. Itu. Makanya kalau membayangkan yang reguler ini kan rodok panik. Tetapi haji itu sekali lagi betul-betul ini undangan Allah, karena Allah yang undang. Ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Bahkan orang-orang yang jauh-jauh itu juga akan mendatangi. Makanya kata Abdullah bin Abbas seperti yang dijelaskan Rasulullah, begitu akhirnya Nabi Ibrahim mendapat perintah jadi muadzin, dia senandungkan, dia ajak orang untuk melaksanakan ibadah haji. Maka di saat yang sama sesungguhnya Allah Ta'ala menanamkan di sulbi tiap-tiap orang beriman dengan kalimat apa? Kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lakal labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada enggak itu di hati jenengan kira-kira? Kalimat-kalimat talbiyah itu. Kalimat-kalimat labbaik, ya Allah ku penuhi panggilanmu. Sendika dawuh kula tak mangkat teng mriku. Innal hamda, sungguhnya pujian. Innal hamda wa nikmata, dan semua kenikmatan itu milikmu dan dalam kuasamu. Makanya konsep berangkat haji itu betul-betul karena niat, karena ketakwaan. Ini undangan Allah. Allah kalau sudah ngundang pasti jalannya dimudahkan. Loh, dari mana Ustaz tahu? Itu kemarin viral di Polan Harjo. Kebetulan tetangganya saudara kami, dari saudara istri. Loh, ini kisah nyata, Pak. Ada seorang janda mau pengen 4 orang anak. Itu lulus SD saja nggak lulus dia, tapi dia ahli ngaji, pinter ngaji katanya. Ada dapat cerita. Itu jualan sapu lidi, kemana-mana numpak pitonten. Tapi setiap hari mimpinya berangkat haji. Loh, kenapa Ustaz? Karena di tiap berangkat dia niatkan hasilnya 10.000 mau dia tabung untuk berangkat haji. Itu 30 tahun dia lakukan, dan tahun ini dia bisa berangkat. Subhanallah, kemana-mana masih naik sepeda ontel. Ditanya apa semuanya bisa laku? Ya enggak, kadang-kadang ada yang enggak laku juga. Tapi saya punya keyakinan Allah pasti memudahkan. Itu karena orang punya azab, orang punya kepentingan dan ingin kejar itu. Orang itu kalau haji itu kan kewajiban, saudaraku. Kalau enggak ada kata labbaik ini, enggak ada kerinduan itu. Itu kata Umar bin Khattab, kamu itu ngakunya mukmin, ngaku muslim, nek mati kamu kalau meninggal dan kau tidak punya keinginan itu, kata Umar, matimu itu dianggap sebagai apa? Ada satu lagi buku, ini kalimat Umar, ini hadisnya sahih. Apa? Matinya seperti matinya siapa? Ada yang tahu? Orang mukmin muslim, orang kepingin mangkat haji, matinya seperti mati apa? Ahlul kitab, seperti orang Yahudi dan Nasrani katanya.
Tanya sama orang Yahudi Nasrani udah kepengen haji apa ora? Tapi dulu saya pernah kaget karena saya punya konco itu Cina, orang Katolik. Wih, bilang sama saya, Mas Iqbal, aku pengen banget iso munggah haji piye carane. Kaget saya. Wong sedulurku muslim ora kepengen, wong Cina, wong Katolik sisan kok kepengen. Lho kenapa? Ternyata dia ngasih contoh. Aku ndelok kanca-kancaku, ada orang-orang kalau baru mulai haji disebutkan nama seseorang yang dulu pernah jadi orang terkaya, 10 besar orang terkaya di Indonesia itu. Nah, pangapunten itu yang jadi bendahara IBI, tapi anak-anaknya nggak ada yang muslim itu. Itu betul. Kisah nyata. Itu saya ndelok baru mulai haji itu dadi sugih-sugih. Baru mulai haji kok dadi sugih-sugih. Ya itu dipikir itu tempat pesugihan paling kuat. Loh, itu wong Katolik aja punya keyakinan gitu. Loh, itu ada tempat-tempat istijabah. Kowe nek njaluk karo Gusti dikabulkan. Frekuensi kekuatannya sama dengan konsep nilai doa-doa yang satu. Loh itu betul. Saya itu dapat cerita nyata juga dari Allahu yarham Prof Soleh Ihram yang sudah meninggal. Dulu pernah jadi ketua MUI Kota Solo. Itu yang termasuk ting-ting perguruan kota barat itu dulu kan sama-sama kita ngurus haji di satu kelompok bimbingan. Kita ke Tawangmangu waktu itu sempat satu malam. Itu dia cerita, Mas Iqbal itu betul, ini kisah nyata. Saya itu membersamai hamba Allah di kota Solo ini. Yang saya juga dikagetkan oleh Allah. Ternyata haji itu betul-betul skenario besar dari Allah. Itu gitu. Ada abang becak yang berangkat haji yang bersama dengan saya. Kata beliau itu, Allah yarham yang sudah meninggal itu. Apa yang diceritakan beliau? Itu abang becak itu kalau dihitung dari sisi ekonomi kan ya jelas akan sangat sulit, itu sangat tidak memungkinkan. Tapi dia punya keyakinan mengejar haji itu adalah mengejar kebaikan. Mengejar haji itu bagian dari mengejar pertolongan Allah. Maka apa yang dia lakukan? Saya mau tanya, bagaimana cara mudah? Ini satu buku, masih ada satu buku. Cara mudah mendapatkan pertolongan Allah kira-kira. Anda kalau tahu ini sesuatu yang sangat berharga. Itu dan dia tahu itu cara mudah untuk membuka turunnya pertolongan Allah. Apa kira-kira? Apa? Angkat tangan, masih satu buku. Caranya gampang dapat pertolongan Gusti Allah ini. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Halo? Nggak ada lagi. Nah, kalau nggak ada lagi untuk saya saja ini. Hah? Apa? Ya mabrur itu. Tahu mabrur? Al-hajjul mabrur. Hajj yang mabrur. Kunjungan mabrur itu apa tuh? Menolong orang. Mabrur itu menolong kebaikan untuk lam tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Menolong orang. Dia mungkin nggak punya finansial, tetapi karena keinginan mendapat pertolongan Allah, maka dia nadarkan, dia niatkan setiap Jumat. Saya minta maaf, itu ya. Tapi ya dia batasi karena Jumat itu kan dalam satu hari. Jadi sebelum Jumatan itu diniatkan betul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini bagian saya becak untuk ngasih tenaga, saya tolong orang. Siapapun yang naik, mudah-mudahan jadi berkah Allah. Di situ pintu pertolongan Allah buka. Dan dia nggak mengharapkan para penumpang becak itu penumpangnya, tapi dia mengharapkan dari sisi Allah. Lu itu betul, dia lakukan itu setiap Jumat pagi sampai Jumatan. Habis Jumatan sudah habis itu baru dia kumpulkan untuk keluarganya. Tapi dia niatkan betul untuk Jumatan. Ini hari Jumat itu ijabah betul, doa-doa. Makanya nanti kalau khotib pas duduk di antara dua mimbar mangdungo, hari ini nanti sampai Jumat jenengan kasih sedekah Jumat terbaik, menolong orang dengan tolongan terbaik. Apa yang dilakukan? Itu kisah nyata. Ternyata salah satu penumpang yang terjadi yang menjadikan wasilah dia dapat kemuliaannya apa? Masih saudaranya seorang pejabat besar. Dulu waktu itu jadi menteri di zaman Orde Baru. Waktu itu masih Orde Baru itu. Loh, itu betul. Itu orang tuanya dinumpak ke becak itu, ternyata mau dibayar itu ditolak sama bang becaknya. Kenapa ditolak? Loh, saya memang melakukan kalau Jumat pagi gini nih nggak, saya kepengen nolong orang aja. Itu agak tersinggung awalnya. Tadi saya nggak ngenyang tuh pengen ngasih banyak, tapi nih kamu dipikir seperti ini, kamu mau minta berapa? Dipikir uang becaknya mau meres. Karena awalnya nggak ada transaksi, dia hanya kepengen numpak aja, nanti tak bayar luwe dengan hitungan. Tapi ternyata abang becaknya nggak nerima. Loh, itu minta ikhlasnya berapa kira-kira? Begitu ternyata dia tahu abang becak itu ikhlaskan ingin bantu, maka menetes air mata ibu ini dan kemudian langsung berpikir tiba-tiba,
Allah Ta'ala ngasih frekuensi sama dari hajat sang abang beca itu. Tiba-tiba ditawari, jenengan nek tak angkat ke haji pripun? Angkat ke haji. Makanya bapak-bapak sing jek sehat-sehat nek Jumat yo mang golek becak niku mang becak sapa ngerti enten. Ono berkah. Ini enggak bisa kita logika sederhana itu. Karena memang ini bagian dari rahasia Allah. Makanya labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa nikmata laka wa mulk la syarika lak. Itu betul saudara. Labbaik itu adalah kalimat kerinduan sesungguhnya. Apabila kau mintakan itu kepada Allah setiap hari, kau hajatkan itu untuk bisa berangkat, akan dimudahkan. Kemarin juga viral, seorang kakek-kakek diwawancarai. Alhamdulillah gimana hajinya, prosesnya gimana? Ya alhamdulillah saya bisa haji setelah hijrah. Kaget orang, loh hijrah maksudnya gimana? Iya itu, setelah saya dulu itu kan ahli hisab, tukang rokok. Begitu saya ngentikan rokok, jatah rotok, itu saya tabung 20.000, 25.000, 10 tahun saya bisa berangkat haji. Makanya bapak-bapak yang masih ahli hisab menghentikan dulu ini, ganti nggo nabung. Engko nek wis bar rampung ya sarep merokok nganti mati ya terserah jenengan. Artinya kan ada nilai-nilai yang Anda sebenarnya bisa lakukan itu, Anda sisihkan itu. Lah gimana Ustaz caranya Ustaz? Sekarang nek nunggu sekian puluh tahun, jangan berpikir sekian puluh tahunnya. Ada haji yang juga cukup cepat. Cukup cepat. Ini pemerintah Saudi kelihatannya melihat peluang itu untuk nambah devisa juga. Makanya biro-biro umroh haji kasih kesempatan itu. Jadi ada undangan khusus. Mau nggak dapat undangan khusus dari pemerintah Saudi? Oh itu cepat sekali. Begitu Anda dapat undangan, tahun ini langsung bisa berangkat. Undangannya gimana Ustaz cara mendapatkannya? Sediakan uang 350 juta. Nanti tak terke. Aku ranji kok badi kalian jenengan. Oh itu nanti nek nyang-nyangan iso. Oh itu betul. Namanya Haji Furoda. Haji Furoda. Haji Furoda itu undangan. Itu fasilitasnya langsung pemerintah Arab Saudi. Saya tanya, 350 juta kuwi larang atau murah kira-kira? Halo? Larang apa murah? Orang wani jawab. Hah? Kadang-kadang orang nggak pernah bisa ngomong seperti itu. Nek orang duit yang ngomong larang kadang-kadang. Ya Pak ya. Nek duit lah pertanyaannya. Saya minta, makanya kalau mengantarkan tadi malam ngantarkan itu ada sudah mulai masuk embarkasi karena hari ini pemberangkatan kloter Solo sudah pada berangkat. Apa itu? Riwayat Imam Ahmad itu dalam satu hadis yang tadi di awal saya sampaikan. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Oh, itu betul. Itu kata Rasulullah, janji Allah, janji Rasul. Kalau Rasulullah berjanji arep mlenjani napa mboten kira-kira? Mesti enggak pernah mlenjani kan. Apa yang beliau sampaikan? Mungkin arep mangkat haji dan nanti hajinya bisa haji mabrur. Saya tidak pernah bisa melihat kecuali Allah pasti akan membalasnya dengan surga. Pertanyaan saya, 350 juta oleh sak kapling surga larang apa murah kira-kira? Hah? Nah, Anda baru bicara murah gitu. Karena ndelok surga nih kan. Nah itu yang beda kita. Kita ini nggak mau mengejar sesuatu yang hak. Al yakin itu tidak dicapai betul dalam konsep nilai takwa. Kalau Anda kejar itu, dunia mengikuti itu. Wallahi. Mungkin orang memprioritaskan haji seperti orang tak memprioritaskan sholat. Urusan waktu-waktu nek jenengan ra tepati 5 waktu. Itu waktu jenengan berantakan kadang-kadang. Tangi turu bingung, itu macam-macam. Tapi begitu Anda sudah dapat 5 waktu, itu ada suasana apel yang Allah Ta'ala terus senantiasa ingatkan untuk kita untuk dzikrullah. Sama sebenarnya. Hidup urusan harta, urusan karir dan seterusnya. Itu nek jenengan gak ada prioritas utama haji, itu hilang jalannya. Itu Anda yang mau kejar apa? Anda kejar apa? Itu betul itu. Nah, makanya coba mulai ditata itu batin kita, tingkatkan ketakwaan, kerinduan kepada haji dilakukan. Insya Allah dimudahkan berangkat. Insya Allah dimudahkan berangkat. Itu ada kawan saya beruntung betul dari Tegal. Oleh Allah dia tukang bikang, jadi artinya herbalis. Itu betul. Dia pernah menulis di antara cita-cita itu 20 tahun yang lalu, tahun 2019 apa waktu itu? 2019 itu, yang 3 tahun yang lalu. Dia mengatakan saya pengen haji. Tapi ternyata hidupnya kepingin itu terus dalam doa. Armi sehke urusan rumah tangga, urusan nikah dan seterusnya. Haji ternyata apa? Oleh Allah ada salah satu pegawai di Dirjen Haji yang punya pengaruh, kebetulan sakit sampai ke Singapura macam-macam ramari-mari, dinasihati karo wong tuane, tanggane dhewe iki bekam tak telpone undang kowe. Nah, dibekam itu. Sampai berapa kali bekam, nah dia merasakan mulai nyaman dan sehat betul. Akhirnya ditanya, jenengan pengennya apa kira-kira?
dalam hidup ini. Itu hanya jawab. Kalau niku pengen mangkat haji, langsung, kowe gelem ra? Nek mangkat haji nih, karo ngangkut banyu, ngangkut urusan keras itu. Nggih mboten napa-napa. Wis kok tak daftarke dadi tenagane, dadi nguruske air zam-zam dan seterusnya dan sebagainya. Jadi baru mulai kaji kuwi malah oleh sangu akeh itu kadang-kadang gitu. Jadi tenaga kerja paten. Dan itu banyak yang dicari juga. Ada hamba-hamba Allah yang kadang-kadang dibuat kesempatan seperti itu, bisa ada fasilitas-fasilitas yang bisa dia lakukan. Yang penting kan hajinya, panggilan menuju tempat mulia itu. Dan itu mudah-mudahan akan memuliakan kita. Demikian dari saya. Dan saya minta maaf, ini masih ada satu buku karena 2 pertanyaan saya ajukan yang tidak terjawab. Jadi artinya kemabruran haji, pertolongan Allah itu akan datang apabila kita menolong hamba-hamba Allah yang lain. Itu namanya mabrur itu gitu. Kita tolong, kita bukan berharap pertolongan dari yang kita tolong, tetapi Allah akan segera cepat menolong kita atas banyak urusan-urusan kita. Inilah niat dalam nilai kehidupan yang sesungguhnya mudah-mudahan dimudahkan semua langkah dan jalannya. Demikian dari saya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kita doakan mudah-mudahan hamba Allah yang belum berangkat haji dilapangkan rezekinya, dimudahkan langkah kakinya, disehatkan dia, diringankan semua urusannya untuk segera bisa memenuhi panggilan Allah. Yang sudah haji kita doakan hajjan mabruro, wa sa'yan maskuro, wa dambang makfuro, wa amalan soliham makbula, wa tijaratan lang tabur, ya alima ma fis sudur. Allahumma ahrisna minad dulumati ilan nur. Aku lu qouli astaghfirullahaladzim. Mari kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.